atau bencana ketertarikan saya dengan karena istri saya orang sana. Faktor orang rumah ya. Kembangkan terus si Aten ini, saya bilang kan. Dan itu menjadi karya sampai sekarang masih digunakan ya? Selamat datang di dunia nyata karena ini bukan mimpi. Bobby Rahmat. Biasa, alhamdulillah. Selamat datang Bang Bobby. Terima kasih. Ini suatu kehormatan bagi kami. Ya. Pak Kadispora Riau langsung turun tangan ke podcast bukan mimpi. Nah, gimana Bang kabarnya Pak, aktivitasnya sekarang? Alhamdulillah baik, sehat, karena itu yang terpenting sekarang ini. Ya, apalagi olahraga jadi kebutuhan kita sekarang. Jadi maka kita harus tetap bugar, sehat, dan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bagi orang lah. Masih masih sering ngopi nggak walaupun rajin olahraga? Ngopi itu seperti kebutuhan juga bagi kita. Kebetulan ada kopi kita ini. Ini ada kopi, kita Iya, iya. lebih enak kita ngobrol. Oke. Nah, banyak yang penasaran nih, Bang Bobby, ya kan, pejabat eselon 2 Ya. di lingkungan Pemprov Riau. Sosoknya masih muda. Mungkin kalau boleh kita tahu, bisa ceritakan sedikit memulai karir itu Bang Bobby dari mana? Iya, saya memulai karir itu di pemerintah Kota Pekanbaru. 2005 saya tamat dari STPDN, saya ditugaskan di pemerintah Kota Pekanbaru. Selama di Kota Pekanbaru sampai 2012. Ya. 2012 saya mutasi pindah ke pemerintah Kabupaten Dergil Hulu. Waktu itu kalau tidak salah masih di zaman Pak Herman Abdullah ya? Iya, betul. Pak Herman Abdullah. Iya. Itu sempat berdinas di mana tuh Bang? Saya berdinas di Kelurahan Simpang 3 di kantor lurah. Setelah itu saya jadi lurah di pesisir Kecamatan 50. Terus saya pindah ke Disduk Capil dan terakhir saya sekretaris kecamatan di Bukit Raya. Kalau kita bicara sebagai seorang pamong, Abang Ya. pertama kali PDN itu Ya. tuh pamong, Ya. pernah bertugas di kelurahan. Ya. Ini bagaimana nih menghadapi masyarakat langsung di lapangan itu bagaimana? Wah, kalau menghadapi masyarakat itu sebenarnya ya kita happy aja sebenarnya kita, karena bertemu dengan orang banyak, bertambah ilmu kita, bertambah pengetahuan kita. Jadi jangan pernah merasa takut lah untuk berjumpa dengan orang. Apalagi kalau di kantor lurah, kantor camat, yang mestinya pasti pelayanan kan yang kita berikan kepada masyarakat. Sempat memutuskan pindah ke luar daerah, ini keputusan sendiri apa keputusan pimpinan? Keputusan sendiri saya kira. Sendiri. Ya. Apa yang melatar belakangnya? Bang? Basic orang tua juga bertugas di sini kan dulu Iya. ya. Nah, Abang kok mencoba untuk pindah dari Pekanbaru itu apa? Apa yang ingin mau lihat di luar daerah? Untuk ingin menambah wawasan Ya. kan karir kita ke depan gitu kan. Jadi makanya saya ada ketertarikan pindah kabupaten, kebetulan Kabupaten Dergil Hulu. Dan saya lebih kurang sekitar 9 tahun lah di Dergil Hulu. Ada 12 kabupaten di Ya. Provinsi Riau, mengapa memilih itu? Salah satunya juga karena ketertarikan saya dengan karena istri saya juga orang sana. Faktor orang rumah ya? Iya, Lebih faktor orang rumah Iya. Jadi di ibu dari sini kan kita dari kelurahan nih, pindah ke sana jadi apa Bang? Saya sempat di Bapeda dan terakhir saya dipercayakan oleh Pak Bupati pada saat itu Pak Yopi Arianto sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Terus ngomong Ya. Secara kultural, Pekanbaru dan Ibu itu kan berbeda tuh. Ya. Itu gimana cara beradaptasi di sana? Kita beradaptasi itu yang penting adalah kita memahami tentang kearifan lokalnya dulu. Nah, Dan bagaimana kehidupan masyarakatnya, karena pemerintah tidak pernah lepas dari kultural dari masyarakatnya. Karena intinya pemerintah itu ada pelayanan kan. kalau lahir di mana Bang Bobby? Pekanbaru. Berarti anak Pekanbaru asli ya? Ya, benar. Balik lagi ke sini menjadi pejabat eselon 2 dari lingkungan Pemprov. Iya, alhamdulillah. Dulu sempat menjadi Kasatpol PP juga Iya. di itu. Udah berapa tahun ya? 2,5 tahun saya di sana untuk Kasatpol PP. Satpol PP itu memang menjadi garda terdepan ya dalam penegakan aturan ya. Pengalaman Abang di sana bagaimana? Ini sedikit menarik ini. Iya. Ya, menurut saya dinamika pemerintahan itu tadi, kenapa pelayanan.
Ya kan, kita juga sebagai Satpol PP itu adalah penegak perda. Artinya penegak perda, bagaimana kita berkolaborasi kepada masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat, pemudanya, ya kan. Bagaimana menjalankan aturan, tapi juga kita harus melihat kondisi dari masyarakatnya. Artinya kita tidak memaksakan, kehendak kita, tapi kita juga harus melihat kearifan lokal yang ada di suatu wilayah. Bicara kearifan lokal, tentu dengan konsepsi kedaerahan Inhul lebih kental daripada di Pekanbaru sendiri kan sangat beda. Ya. Di sana ada suku-sukunya dan lain sebagainya. Cara pendekatan apa bagaimana? Misalnya, ini ada yang perlu ditertibkan gitu. Sementara, jangan dulu. Ini punya masyarakat, ada datuk-datuknya, ada dari mamanya. Itu gimana ini? Komunikasi kita bangun di sana. Ya, saya berprinsip Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi di situ ada Satuan Polisi, ada Prajanya. Ya kan, jadi polisi ibarat seperti adalah penegak hukum, ya kan, juga sebagai aparat, tapi itu ada Prajanya. Praja ini lebih cenderung pada pamong, ya kan. Pengayom ya. Pengayom ya. Artinya kita harus melakukan pendekatan-pendekatan yang tadi saya sampaikan sesuai kearifan lokal, tapi kita juga tetap menegakkan aturan. Artinya harus ada cara pendekatan kita kepada masyarakat agar tidak berbenturan dengan kebijakan yang ada di pemerintah itu sendiri, ya kan. Makanya kita selalu ketika ada sesuatu hal penertiban ataupun penegakan perda, yang pertama itu ya kita lihat adalah situasi kondisi di suatu wilayahnya. Ya, kita tidak bisa memaksakan suatu wilayah itu sama dengan wilayah yang lainnya. Jadi betul kata Abang bilang, ya, ada di situ tokoh-tokoh masyarakatnya, ada pemudanya, ya kan. Itu yang harus kita bawa berdiskusi. Artinya ketika ada kebijakan, ada peraturan yang harus kita tegakkan, kita juga harus melihat dan mempertimbangkan itu sendiri. Pernah terjadi benturan di dalam penegakan perda ini dengan siapa saja lah di sana gitu? Kalau benturan, saya kira tidak sampai terjadi konflik lah, ya kan. Artinya benturan itu kan ya kalau ada selisih paham, ada pun juga perbedaan pendapat, itu kita bisa bermusyawarah. Ya kan? Di dalam kehidupan sendiri, Abang menyikapi sebagai seorang, terlepas dari kedinasan, sebagai seorang Bang Bobi sendiri, melihat cara menyelesaikan permasalahan dengan seorang yang paling bagus itu apa? Kalau saya menilai dari sisi emosionalnya dulu. Secara emosional dulu, bagaimana kita ingin menegakkan suatu aturan tapi tidak berbenturan, ya kan? Makanya kita perlu ketika dalam kehidupan sosial kita bersosialisasi kepada masyarakat, tetangga, kepada lingkungan kita, seperti saya seorang muslim gitu kan, aktif di masjid gitu kan, dengan pemuda-pemudanya gitu. Artinya ketika sudah ada timbul suatu permasalahan, ya kita sudah tahu situasi di wilayah itu sendiri gitu. Artinya tidak ujuk-ujuk langsung aturan itu harus tegakkan gitu. Ya kan, kita harus baca juga situasi yang ada di wilayah kita. Makanya ketika kita sudah bisa berinteraksi, bersosialisasi dengan lingkungan kita, insya Allah mudah-mudahan itu bisa ada jalan keluar dan solusinya. Baik kita di lingkungan dekat rumah, dengan teman-teman kita, mudah-mudahan kita bisa terapkan itu di lingkungan kerja kita. Oh, jadi ini jadi bahan dasar lah ya. Ya, inspirasi kita. Oke, di setiap kita dinas itu kan pasti punya memori-memori tersendiri. Ya. Pernah bertugas di kelurahan, di kecamatan, kemudian di Bapenda tadi ya, Bapenda di Inhul, kemudian ada di Satpol PP dan dinas-dinas lainnya. Pasti punya kenangan-kenangan tersendiri dengan rekan-rekan kerja tersendiri. Yang paling berkesan itu apa? Berdinas itu di mana selama sejauh ini? Yang paling berkesan? Yang berkesan sekarang ini di Satuan Polisi Pamong Praja itu, di Satpol PP. Di situ ya? Ya, apa yang paling Bang ingat ketika berdinas itu dan yang mungkin akan sulit dilupakan nanti hingga hari tua itu? Ya, dinamikanya mulai dari kita punya anggota, terus juga kita berinteraksi sama masyarakat, ya kan? Jadi anggapan masyarakat maupun pihak lain terhadap Satpol PP ini kadang-kadang masih subjektif ya. Benar. Nilai waktu jumpa sama Satpol PP ini nggak ada lain bentrok misalnya gitu, atau Satpol PP ini ya dibilang polisi juga enggak, dibilang gitu kan, dibilang seperti Hansip juga enggak gitu kan. Tapi dia punya power gitu. Kekuatan, padahal ya kan tugasnya sangat mulia sekali gitu kan. Nah, bagaimana menegakkan perda, bagaimana mengkonsolidasikan
kebijakan-kebijakan pimpinan di lapangan gitu kan. Karena artinya ketika ada permasalahan di masyarakat, Satpol PP ini yang terdepan gitu. Karena dia punya kewenangan situ kan, punya kewenangan. Dan dinamikanya yang saya sangat berkesan itu ketika membenahi internal saya dulu di Satpol PP itu sendiri. Karena saya waktu itu membawahi ada sekitar 700 Banpol PP yang ada di Guru. 700. Dan itu Banpol PP itu anggota kita atau memang di luar anggota kita? Banpol ini seperti di tenaga rekrutan kita. Direkrut ya, tenaga honorer, ya kan dijadikan satuan polisi pamung praja. Namanya Bantuan Polisi Pamung Praja. Ya, itu jumlah 700 pada saat itu. Ya kan? Dan juga bagaimana bisa membina 700 orang ini kan tidak gampang gitu. Perlu cara, ya kan, perlu bagaimana ilmu kita di situ untuk mengendalikan mereka. Dan itu merupakan pasukan yang terbesar saya kira pada saya itu, baik mungkin di Riau bahkan juga di Indonesia 700 orang itu sangat besar pada saya. Artinya pengalaman abang ini kan menjadi apa ya? Ada buah pikir yang muncul di sana. Kalau seandainya kendala-kendala seperti ini terjadi di Inhu, otomatis juga akan terjadi di daerah-daerah lainnya. Iya. Apa metode yang abang temukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan seperti ini? Pertama saya melakukan pendekatan secara personal. Artinya kita satu persatu. Personal artinya personal mungkin dengan beberapa kelompok, ya kan. Terus juga saya lakukan pendekatan secara internal dalam arti kita melihat dulu kan dari 700 ini apa potensi-potensi konflik yang terjadi seperti itu. Dipetakan. Apakah masalah kedisiplinan, apakah masalah hal-hal yang lain selama yang pernah terjadi, kita lihat itu dulu. Terus yang kedua, ya kembalikan lagi kepada bahwa Satpol PP itu adalah penegak perda dan pengayom masyarakat. Artinya kalau dari diri kita sendiri belum bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, ya kita harus benahi dulu dari dalam, ya kan, dari dalam. Terus yang kedua, dan terus selanjutnya kita manfaatkan teknologi, ya kan. Teknologi itu seperti kita buat layanan pengaduan secara online pada saat itu. Ya, saya buat pada saat itu suatu jargon programnya namanya SIATAN. Nah, SIATAN ini kan namanya kan SIATAN. ATAN ini kan identik dengan orang Melayu. Betul. Ya, sangat identik sekali dengan orang Melayu gitu kan. Dan saya buat juga logonya pada saat itu. Dan alhamdulillah diterima gitu kan, diterima oleh kalangan di pemerintah, diterima di kalangan masyarakat. Jadi SIATAN itu kepanjangannya Sistem Informasi Pengaduan Ketentraman Masyarakat. Sampai sekarang masih berfungsi, Bang? Alhamdulillah, saya titipkan kepada Satpol PP Kota Hulu, kembangkan terus SIATAN ini, saya bilang. Dan itu menjadi karya sampai sekarang masih digunakan ya? Alhamdulillah, dan juga sudah banyak dipakai oleh Satpol PP di seluruh Indonesia. Wow, ini luar biasa, kita apresiasi. Kemudian ini Bang, kalau kita bicara soal Satpol PP sendiri, ini menarik ini. Ada stigma sosial masyarakat, dan ini mungkin agak sulit kita rubah. Bahwasanya Satpol PP ini terkesan pasukan yang cenderung untuk menggusur, untuk menertibkan pedagang pasar. Kesannya agak sedikit, khususnya para pedagang dan masyarakat melihat, wah ini Satpol PP, wah ini Satpol PP. Gimana cara abang merubah pola pikir masyarakat itu ketika dia melihat Satpol PP ini, oh ini teman kita, ini penegak aturan kita. Bagaimana upaya Bang dalam hal itu? Ya, tadi saya sampaikan, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita menerapkan bagaimana tata cara kita berkomunikasi, ya kan? Makanya saya mulai dari hal kecil dulu. Saya mulai dari hal kecil dulu, seperti di lingkungan di sekitar rumah kita. Ya kan, kita pakai itu di seminar. Kalau kita aktif di masyarakat, kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat, terutama seperti saya bilang, saya seorang muslim, coba saya bagaimana pendekatan melalui kegiatan di masjid, ya kan, kita bawa pemudanya, dan itu coba saya terapkan gitu. Baik di kantor, baik pun juga saya bertugas gitu. Artinya kita dalam melihat suatu potensi daerah itu kan tidak sama, satu kecamatan dan kecamatan lain itu kan berbeda ya. Nah, makanya kita harus selalu berkomunikasi kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Artinya jangan menunggu konflik dulu baru kita turun. Iya, gitu kan. Artinya kita selalu berkomunikasi. Maka itu saya lakukan pendekatan.
ya kan, bahwa Satpol PP ini bukan orang tukang gusur ya, bukan arogan gitu. Bukan arogan, bukan penertiban yang tidak ada tahu aturan gitu kan. Nah, kita juga selalu berkomunikasi dengan TNI, dengan Polri, jadi kita bawa, ya kan. Jadi kuncinya itu jangan menunggu terjadi konflik dulu baru kita mau turun ke lapangan. Itu persuasif dulu gitu Bang ya? Iya, betul. 9 tahun berdinas di Nuh akhirnya kembali ke kampung halaman Pekanbaru. Sekarang berdinas di Pemprov Riau menjadi pejabat eselon 2 dan menjadi apa ya, pejabat eselon 2 termuda lah ya untuk saat ini di Provinsi Riau ya. Bagaimana nih? Ini suatu anugerah atau bencana? Kalau saya bahasanya ini suatu amanah. Amanah. Oh, bukan anugerah, bukan bencana, tapi ini amanah ya. Oke, sih. Amanah yang diberikan oleh Pak Gubernur, Wakil Gubernur kepada saya ya, terutama dalam memegang sebagai eselon 2 yaitu di Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Saya juga berterima kasih, makanya saya berterima kasih banyak hutang saya kepada tokoh masyarakat, kepada para pemuda yang lain, terutama di Pekanbaru, terus juga di Kabupaten Duren Hulu ya. Karena itulah, karena membentuk kita di masa membentuk tugas-tugas itu membentuk kita menjadi seseorang yang bisa menghadapi resiko yang kita hadapi. Saya mengerti lah, paham dengan usia yang masih muda seperti ini, dengan beban kerja ya, megang eselon 2 di provinsi gitu kan. Skopnya lebih besar di provinsi. Dan ini suatu tantangan bagi saya. Ya, challenge yang harus saya jawab dengan kinerja yang baik juga. Ya kan, artinya ketika kita diamanahkan ya kita, apalagi anak muda ini, kita harus punya cara untuk menghadapi tantangan itu sendiri. Ya. Ada 12 kabupaten kota ya, yang bakal kita bina ini. Ya. Pemuda dan olahraga, pemuda yang ada di seluruh provinsi Riau. Ini gimana cara menginterkoneksikan ini supaya betul-betul terangkul ini? Ya. Kan banyak kawan-kawan di mungkin seperti di Pekanbaru, oke lah, mereka melek teknologi. Kalau mereka punya potensi, mereka bisa expose, mereka bisa sampaikan. Nah, kalau di daerah-daerah yang terpencil, bagaimana cara menjaring mereka supaya ini punya potensi, kalau ini bisa kita kembangkan, gimana ya? Kembali lagi kepada komunikasi. Ya, cara kita berkomunikasi kepada pemerintah kabupaten kota, apalagi kita lihat potensi pemuda ini sebenarnya luar biasa, ya kan, yang harus kita gali terus, dan jangan sampai pemuda ini salah arah nanti ke depan. Karena kita sangat ini sekali melihat kondisi ketika lari kepada, mohon maaf, pada narkoba, ya kan, asusila, ya kan, karena memang sekarang godaannya cukup tinggi dengan para anak muda ini. Contoh kita lihat di suatu kampung, suatu desa, kalau pemuda-pemudanya tidak aktif, ya tidak bisa berinovasi, saya yakin dan percaya desa itu atau kampung tidak akan bisa terlepas dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tapi kalau pemudanya ya, bisa berinovasi, kreativitas di tengah, apalagi sekarang desa ini menjadi sesuatu hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah, ya, dengan adanya dana desa, terus juga desa jadikan suatu daerah yang memang diharapkan untuk bisa mendukung kemajuan pembangunan dari setiap kabupaten. Ini potensi besar sebenarnya yang harus dimanfaatkan oleh para pemuda. Sudah berapa bulan berdinas di kemudaan ini? Sudah 1 tahun ya. Sudah tahun ini. Apa permasalahan yang Abang lihat nih selama 1 tahun ini dan menjadi konsen Abang sendiri, baik di bidang pemuda dan olahraga sendiri untuk Provinsi Riau ini? Kalau pemuda sendiri, saya melihat potensinya ya sekarang bagaimana menggerakkan kembali anak-anak muda itu untuk aktif beraktivitas, apalagi sekarang kita di tengah-tengah pandemi COVID ini banyak hal-hal yang dibatasi. Benar. Tapi saya kira anak-anak muda bisa keluarlah dari pembatasan itu. Ya, bagaimana sekarang mendorong masyarakat untuk vaksinasi. Ya, jadi jangan menjadikan sesuatu hal yang ditakutkan gitu. Terus juga bagaimana menerapkan protokol kesehatan. Ya, artinya kalau sudah vaksin, menerapkan protokol kesehatan, kegiatan di desa maupun yang kampung pun juga bisa hidup kembali, ya kan. Nah, terus juga terkait dengan organisasi kepemudaan, sekarang udah mulai menggeliat kembali. Banyak sekali saya lihat organisasi kepemudaan, mulai dari organisasi kepemudaan, organisasi yang ada di kampus sudah mulai beraktivitas kembali. Dan harapan kita ke depan ini dapat tumbuh kembang lagi, ya, apakah itu kegiatan kewirausahaan, kegiatan pengembangan organisasi, ya, karena saya lihat kader-kader
anak-anak muda ini banyak tercipta dari kampus, bahkan juga di organisasi kepemudaan itu sendiri. Nah, kalau bicara olahraga, ini sangat menarik sekali, gitu kan, olahraga. Bicara olahraga di tahun ini, ya memang permasalahan kita memang masalah pandemi COVID, ya pandemi COVID. Tapi saya lihat sudah ada beberapa komunitas olahraga yang sudah mulai kembali menggelar beberapa event. Ya, contoh kemarin terakhir ada Run for Green, ya, yang berlari sambil menanam dari Japnas. Ini sudah mulai membuka kembali event yang ada di Riau, karena saya lihat hampir 400 para pelari yang datang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Begitu juga dengan beberapa cabang olahraga sudah juga banyak menggelar kejuaraan daerah, dan juga menggelar beberapa event. Artinya sudah mulai ada harapan untuk event-event ini bisa dilangsungkan. Begitu juga 2021 kita memberikan harapan yang bagus gitu ya, dimana di Pekan Olahraga Nasional Riau mendapatkan posisi nomor 8 se-Indonesia, dan ini merupakan provinsi terbaik di Sumatera. Berarti untuk di tingkat Sumatera, Riau ini termasuk terbaik ya? Yang terbaik, ini kan sudah dua periode ya, Riau mempertahankan posisi terbaik di Pulau Sumatera. Nah, tentunya ke depan kita bagaimana mempersiapkan kembali baik pembinaan maupun juga program-program memacu lagi ya prestasi atlet ini agar di PON berikutnya di Sumatera Utara dan Aceh ini bisa kita lebih lah dari PON Papua nantinya. Nah, di olahraga sendiri kan ada organisasi KONI, ya, Komite Olahraga Nasional itu yang memang mereka konsen di bidang pembinaan atlet dan lain sebagainya. Komunikasi kita dengan mereka bagaimana? Kemudian yang paham betul dengan seluk-beluk atlet ini kan mereka. Jadi agar Dispora ini bisa terlibat aktif dengan mereka bagaimana? Kita tak jarang, kita nggak cerita di Riau, tapi di beberapa daerah justru mereka berbenturan, sehingga koneksinya dalam membina atletnya sendiri jadi kacau, dan yang menjadi korban atlet dan juga prestasi daerah itu sendiri. Nah, ini bagaimana? Ya, kalau KONI sejauh ini mitra kerja kita. Ya, mitra kerja kita, dan sejauh ini hubungan kita masih harmonis, ya kan? Kalau dibilang kacau saya rasa enggak lah. Riau kan masih kondusif lah saya kira. Ya. Nah, terus juga bagaimana ke depan masalah pengembangan prestasi, makanya kita bersama KONI kita akan coba dulu bersama kembali bagaimana kita memetakan program-program, terutama mulai dari atlet usia dini sampai kepada atlet berprestasi. Artinya kita di Dispora sendiri ada beberapa program khusus untuk membina atlet-atlet muda kita, yaitu program pembinaan pelatihan pelajar, itu namanya PPLP. PPLP sejauh ini sudah kita jalankan. Inilah sebenarnya awal dari pembinaan itu sendiri ya. Bagaimana kita membentuk mencari bibit-bibit unggul, kita bisa lakukan nanti di PPLP. Tetapi kita berharap selepas dari program PPLP ini ada program lagi yang untuk atlet berprestasi. Nah, inilah kita harapkan dari KONI bisa kita kolaborasi program tersebut, sehingga memang betul-betul atlet yang sudah kita bina di tingkat junior di prestasi pun mereka bisa tampil, terutama nanti target kita di Porwil maupun juga di Pekan Olahraga Nasional. Apa betul Bang, Kadispora itu harus rajin olahraga juga? Menurut saya harus. Kasih contoh dulu ya. Contoh dulu. Hobi olahraganya apa sih kalau boleh tahu gitu? Kalau hobi saya tenis lapangan, sepak bola, ya, tapi saya alhamdulillah sejauh ini seluruh olahraga saya suka. Suka? Ya. Nah, bicara sepak bola menarik nih. Mungkin tim favoritnya yang mana? Dari mana nih? Dari lokal, luar? Lokal boleh, luar boleh. Ya. Kalau abang jawabnya PSPS Pekanbaru itu terlalu apa namanya ya? Terlalu substantif. Iya. Di luar itu lah. Semua orang Pekanbaru pasti suka PSPS kan. Ya. Sejauh ini kalau saya di luar dari Pekanbaru, ya Persija lah ya, saya suka. Persija. Kalau naik lagi ke level Eropa? Eropa AC Milan. Sebenarnya tim favorit abang itu AC Milan. Karena nyari tim itu nanti ujung-ujungnya yang warna yang sama, ambil Persija, ya kita sama ya kan. Nah, kita kembali ke topik tadi Bang. Sebagai Dispora Riau itu dia membawahi seluruh olahraga dan juga infrastrukturnya. Ya. Kita pernah menjadi tuan rumah PON dulu. Riau. Ada beberapa venue yang sampai saat ini itu memang sedikit terbengkalai. Ya. Kondisinya perlu diperhatikan. Nah, sebagai Dispora Riau, bagaimana kedepannya Bang supaya venue-venue yang sudah ada ini bisa lebih maksimal? Ya. Kita memang melihat kondisi semenjak
pasca PON ya 2012, memang ada beberapa permasalahan yang terjadi, terutama ada beberapa masalah terkait dengan masalah kepemilikan, ya, asetnya, terus juga biaya perawatannya yang tidak teranggarkan, gitu kan. Nah, jadi memang berkat dari kritikan, saya rasa kritikan, saran masukan dari pelaku olahraga, ya kan, meminta saran ini bisa difungsikan kembali dengan baik. Artinya perlu ada renovasi dan perbaikan, ya kan. Dan alhamdulillah berkat perhatian dari Bapak Gubernur kita, ya, tahun 2022 ada 6 venus yang nanti akan direnovasi, yang akan direnovasi, yang mudah-mudahan nanti bisa berfungsi kembali dan bisa betul-betul dijadikan sarana pertandingan yang bisa melahirkan event-event baik itu tingkat lokal, regional, bahkan nasional. Harapan kita bahkan internasional, ya kan. Nah, ini harapan kita. Jadi mudah-mudahan 2022 kalau tidak ada hambatan, beberapa venus akan kita lakukan renovasi untuk perbaikan. Nah, selain Abang mendapat informasi dari media-media digital, ya, kawan-kawan jurnalis kan juga menjadi motor atau lokomotif penyebar informasi. Ya. Bagaimana cara Abang agar menjadikan kawan-kawan jurnalis ini menjadi mitra yang baik dalam menyebar informasi ke masyarakat juga? Banyak tuh, oh pemuda harus gini, olahraga kita begini. Ini kan perlu disampaikan kepada masyarakat. Nah, sejauh ini hubungan apa dengan jurnalis bagaimana? Masih sering ngopi keluar atau bagaimana? Atau termasuk kadis yang memang hanya boleh dijumpai di kantor, atau ini kadis yang bisa dijumpai kapan saja dan di mana saja? Ya, itu sebenarnya cara komunikasi saja sih, Bang, menurut saya, gitu kan. Artinya penyampaiannya bisa kita secara formal, secara informal, gitu kan. Dan juga kita bawa dalam situasi kondisi yang memungkinkan lah. Kalau ada sesuatu hal yang mungkin secara resmi harus kita sampaikan, ya kita mungkin secara resmi. Tapi kalau menyampaikan informasi secara tidak resmi, ya kita bisa dengan ngopi bareng, ya kan. Masih sering dilakukan? Ya alhamdulillah sampai sejauh ini masih sambil olahraga sambil ngopi. Oke. Iya. Kalau di Inhu dulu Abang punya si Atan ya namanya, yang menjadi karya di sana dan sampai sekarang masih terpakai. Mungkin ada target nggak untuk di Dispora Rio ini? Apa yang ingin Abang rencanakan supaya mungkin karya ini bisa dipakai ke depannya dan bermanfaat? Ya, kita rencanakan mudah-mudahan di 2022 kita akan coba luncurkan nanti beberapa jargon program kita. Ya, karena kita berharap juga melihat kondisi pandemi COVID ini sih. Mudah-mudahan 2022 bisa menjadi pencerahan bagi kita bagaimana COVID dapat terkendali, dan juga event-event olahraga ini bisa muncul kembali, termasuk event-event kepemudaan. Artinya harapan besar 2022 kami akan coba membuat inovasi program, ya, mudah-mudahan nanti bisa kita luncurkan lah, ya, tapi nanti kita masih berdiskusi lah. Dulu SMA di mana, Pak Bobi? SMA 1. SMA 1 kan baru. Iya benar. Jadi sekarang kan sudah menjadi pejabat eselon 2 nih. Iya. Masih sering kumpul nggak sama-sama kawan-kawan SMA? Masih ada komunitas juga gitu ya. Komunitas IKAS Mansa, terus juga ya karena olahraga ini juga kita bisa mengumpulkan semua teman-teman kita. Apakah itu sepak bola, lari bersama, ada juga basket gitu kan. Jadi olahraga ini menurut saya bukan hanya sesuatu hal yang menjadi kebutuhan lagi, tapi juga menjadi bahasa kita untuk bisa berkumpul bersama, ya kan. Apalagi kita lihat di Pekanbaru ini habis olahraga duduk ngopi gitu kan. Jadi akhirnya kita bisa menciptakan suasana baru lah dalam berkomunikasi. Apa pesan yang ingin Abang sampaikan kepada generasi muda? Ya. Dan pesan ini nantinya bisa memberikan inspirasi kepada mereka. Inspirasi mungkin bagi diri saya gitu. Bagaimana kita selalu kita fokus pada pekerjaan kita. Ya, fokus pada pekerjaan kita, artinya jangan kita banyak bercampur-campur dengan hal lain. Fokus saja bekerja. Apalagi sekarang anak muda ini banyak dituntut. Yang artinya dituntut melakukan perubahan-perubahan yang terjadi selama ini. Besar harapan bagi anak-anak muda sekarang. Ya, janganlah kita mencapai sesuatu tujuan atau dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, karena besar harapan pada anak muda sekarang. Ya saya juga karena
bisa seperti ini ya karena berkat dukungan teman-teman juga, berani untuk kita menerima tantangan, ya, mengambil risiko, ya tapi tidak keluar dari aturan yang ada. Luar biasa. Iya. Yang pertama kami ucapkan terima kasih Sama-sama. sudah mau berbagi cerita di sini. Iya. Sukses selalu Bang Bobi. Sama-sama. Kemudian ini yang terakhir ini pertanyaan kami tanyakan kepada seluruh bintang tamu yang kami undang di sini. Iya. Karena nama program kita ini bukan mimpi. Iya. Tapi untuk segmen terakhir ini kami kasih kesempatan Bang Bobi untuk bermimpi. Dan kalau seandainya mimpi itu menjadi kenyataan, apa yang paling Bang Bobi inginkan hari itu? Kalau saya menginginkan ya memberikan ini lah, memberikan yang terbaik kepada yang memberikan amanah kepada saya, terus juga memberikan yang terbaik pada keluarga saya, terutama orang tua, ya kan? Karena mereka lah, gitu. Ya orang tua itu bisa orang tua kandung saya sendiri, bisa guru saya, ya bisa juga kakak adik saya, karena memang semua risiko yang kita ambil dalam suatu pekerjaan yang sangat berdampak pertama itu adalah keluarga. Tanpa doa dan restu dari mereka, kita ini tidak akan jadi apa-apa. Nah, saya pun juga dalam arti ya dengan usia muda ini berani juga untuk tampil mengambil kesempatan ini juga karena berkat dorongan dari orang tua, teman-teman dan sahabat kita. Artinya jangan kita pernah meninggalkan orang tua dan sahabat-sahabat kita, karena itulah tempat kita untuk selalu bercerita, ya tempat kita selalu berdiskusi. Dan mudah-mudahan dengan doa dan restu mereka, ya kita akan jadi orang yang berguna dan tentunya apa yang kita kerjakan diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang di dunia nyata karena ini bukan mimpi. Bang Bobi Rahmat.